Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman, sobat Rada Jogja, kembali ketemu dengan saya. Udah lama sekali kita nggak hadir di ruang teman-teman semuanya, dan kali ini agak spesial, ya, luar biasa sekali. Jadi tamu kita ini kalau saya bilang mungkin ini salah satu atlet terbaik di Indonesia yang pernah dilahirkan di Indonesia. Langsung aja nih dengan Mbak Yayu Basuki. Mbak Yayu. Halo. Ya Mbak Yayu, jadi ini Mbak Yayu pertama kali di Rada Jogja ya Mbak ya? Iya. Dan Mbak Yayu ini asli orang Yojo loh ya. Wong Yojo lah. Wong Yojo. Sekarang menetap di Jalan Kaliurang ya. Kaliurang, nah, dekat dengan tempat kita ini sebenarnya, tapi karena kesibukan Mbak Yayu dan ya figur Mbak Yayu ini kan luar biasa sekali ya bagi saya. Jadi waktu saya masih ya SD, SMP, SMA itu dulu pasti selalu mengikuti berita-beritanya Mbak Yayu ini. Dan kalau teman-teman yang generasi sekarang belum paham, Mbak Yayu ini salah satu petenis nasional Indonesia yang pernah masuk ke peringkat 17 ya Mbak ya? 9 di ganda. 9 di ganda seluruh dunia. Ya. Dan waktu itu rival-rivalnya itu atau temennya aja ya Mbak ya? Iya. Temen semuanya kita sudah kayak kalau udah di tour kayak family semuanya. Ya, dan di angkatannya Mbak Yayu ada nama-nama besar seperti Steffi Graf, Arantxa Sanchez, kemudian Monica Seles, bahkan Martina ya. Martina di era-era yang saat ada itu. Martina Navratilova sampai dengan Martina Hingis. Martina Hingis yang mulai muncul kemudian. Nah, kalau dulu ini hampir setiap setiap ada turnamen besar, terutama US Open atau Wimbledon malah ya Mbak ya. Ini Mbak Yayu pasti minimal masuk babak utama ya Mbak ya. Saya di Wimbledon sampai quarter final. Bahkan sampai quarter final. Ya, makanya dapat saya dapat members ya, elite members itu final 8 club. Dan ini satu-satunya petenis Indonesia loh. Iya. Iya kan? Kalau Asia mungkin banyak ya. Iya. Ini Asia, dan waktu itu saingannya kan bukan nama-nama yang sembarangan ya. Ya, ini nomor satu semuanya itu ada, yaitu saya tadi Steffi Graf, kemudian kalau di cowok itu ada Andre Agassi, ada Boris Becker dan sebagainya, pun namanya top semua. Oke Mbak, mungkin ini flashback ke belakang Mbak, mungkin momen apa sih Mbak waktu Mbak Yayu ini pertama kali bisa masuk ke tenis ini, seperti apa sebenarnya? Singkat aja monggo Mbak. Iya, saya bisa mengenal tenis sudah pasti dari orang tua ya. Pendidikan dari orang tua, lalu dari situ ngeliat talentanya besar, lalu saya dilirik oleh pelatih nasional Ibu Min. Akhirnya ditarik untuk ke Ragunan sampai karena pelatnasnya juga selalu di Jakarta. Jadi di sana saya mulai main pon dari tahun 81. Mulai main SEA Games, membela nama Indonesia, SEA Games, Federation Cup sampai dengan Asian Games, dan selanjutnya itu mulai tahun 85. Dan tahun 86 itu meraih satu-satunya medali buat Indonesia di Asian Games. Asian Games pertama kali mungkin ya untuk tenis ya. Enggak, untuk tenis selalu kita dapat emas. Selalu hanya saat itu satu-satunya medali emas buat seluruh cabang olahraga. Ya, seluruh kontingen Indonesia nih ya. Eranya Icuk Sugiarto. Betul. Semuanya pada kalah. Betul. Di tuan rumah di Korea. Betul. Jadi kita ya sedikit menyelamatkan muka Indonesia dengan satu emas di hari terakhir atas nama Mbak Yayu ini. Nah, itu mulai 86 lalu terus sampai dengan kita itu kan kalau udah main buat Indonesia, jiwa kita selalu ada di sana, roh kita selalu ada di sana. Jadi itu semacam panggilan Betul. yang dimana saya nggak pernah namanya menolak atau mengelak dari itu. Jadi saya selalu memang kalau ada panggilan untuk bermain buat Indonesia, baik itu SEA Games sampai dengan Olympic Games, insya Allah saya hadir. Dan itu sudah saya buktikan sekian 26 tahun di karir. Dan tahun 90 saya mulai setelah
memberikan 2 medali emas di Asian Games Beijing, itu saya memberanikan diri untuk terjun ke profesional, walaupun saat itu sedikit ada dilema. Dilemanya kenapa? Karena saya udah mulai kuliah. Oh iya. Baru mulai bangku kuliahnya kuliah malam di Perbanas. Tapi karena saya melihat namanya prestasi itu kan nggak panjang. Betul. Dan saya melihat sekolah saya bisa lanjutkan kapan aja. Betul. Tapi namanya prestasi, momentum itu nggak bisa karena terulang lagi. Umur ya Mbak ya. Betul. Jadi akhirnya saya tangkap untuk terjun ke profesional. Dari situ saya mulai terjun profesional di akhir tahun 90. Dan awal terjun di dunia profesional dalam kurun waktu 5-6 bulan, alhamdulillah saya dari peringkat 400 sekian saya tembus ke top 50 untuk pertama kalinya orang Indonesia. Itu dalam kurun berapa tahun, berapa bulan itu Mbak? Itu setelah saya mencetuskan masuk profesional gitu ya? Nggak sampai 6 bulan. Wah hebat. Nggak sampai 6 bulan. Dari 400 dari 400 ya? Jadi kan kalau kita menjelang persiapan untuk Asian Games sampai dengan Olimpik ya, bahkan itu kan kita selalu dikirim untuk main turnamen-turnamen. Tapi turnamen itu masih turnamen-turnamen kecil. Itu pun ada hasilnya lumayan sampai saya mendapatkan peringkat di 400-an sekian itu. Nah, begitu kita udah totalitas full terjun ke profesional, backup dari sisi anggaran sudah ada. Waktu itu kan saya disponsorin oleh Pelita Jaya. Saya bernaung di klub Pelita Jaya yang dimana itu Abu Rizal Bakri. Kita kontrak selama 5 tahun. Di situ 6 bulan pertama langsung saya sudah tembus di top 50 karena saya udah langsung keliling ke Eropa. Pertama juara memang di Pattaya waktu itu. Thailand ya. Di Thailand itu orang Asia pertama yang juara di tunggal putri. WTA event di Thailand. Itu tunggal putri ya, Mbak? Tunggal putri. Tunggal putri. Ya. Terus loncat jauh Wimbledon nih. Ya, itu otomatis dengan juara itu otomatis dapat saya itu kan semacam tiket saya bisa masuk. Jangankan dari kualifikasi lagi. Ya, itu saya udah terrekrut akhirnya masuk di line dalam main draw. Jadi itu udah semuanya keliling. Saya mulai masuk main draw itu di French Open, lalu sampai Wimbledon, sampai Grand Slam yang lain. Dan setelah saat itu juga saya mungkin 9-10 bulan itu berada keliling di luar negeri. Luar negeri, ya. Jarang pulang ke Jogja gitu. Jarang pulang ke Jogja, jangankan tahun saya terus terang aja 15 tahun aku nggak lebaran sama bapak ibu. Luar biasa sekali. Ini kalau orang kan membuat gimana ya, tapi ya itu tadi karena komitmen gitu. Ya dedikasi kita dan memang itu suatu tanggung jawab yang saya bilang ini momentum yang belum tentu kita bisa raih lagi. Iya. Dan ternyata betul. Iya. Betul Mbak, sampai sekarang. Iya betul. Generasi emas tenis ini belum ada Mbak. Iya. Mohon maaf ya, saya tanpa saya merendahkan yang atlet-atlet yang ada yang lainnya, mohon maaf sekali. Tapi yang mencapai levelnya Mbak Yayu ini, kalau saya lihat tuh belum ada Mbak ya. Ya, untuk pemain Indonesia memang belum ada. Nah ini kenapa Mbak kok ada seperti gap ini seperti itu gitu? Sebetulnya gini, di era sampai sekarang ya, perkembangan era sekarang itu menuju ke era ke depan juga, sebetulnya bukan kita tuh nggak ada bakat atau nggak ada bibit ya, atau nggak ada biaya. Nah, semua itu memang ini package dan semua itu kan memang kompleks ya. Tenis itu olahraga yang dimana membutuhkan semua keahlian, mental skillnya, penguasaan lapangan, sampai dengan otomatis physical ability dia. Dan di sini pun punya semua, belum tentu bisa mampu kalau nggak ada funding juga. Betul. Ya. Jadi ini semuanya kompleks. Nah, kita ada semua itu semua, tapi sebetulnya kayak semacam parsial. Yang belum disatukan. Yang belum disatukan. Kenapa? Sponsor ada, tapi prestasinya nggak ada. Betul. Ya, begitu nanti kadang-kadang prestasi mulai agak muncul, tapi ada. Kita ada sponsornya nggak ada. Contoh kayak kemarin, mohon maaf, COVID. Tapi lupakanlah COVID ya. COVID semuanya terjadi di seluruh dunia. Ya.
Tapi sebetulnya ini memang yang harus saat ini sebenarnya anak-anak kita ini jauh lebih diuntungkan dari sisi publikasi. Sekarang eranya bayangin, kita era digital ini udah luar semuanya biasa. Bisa diakses ya Mbak ya? Semua bisa diakses. Betul. Kita mau latihan aja bisa masuk YouTube. Betul. Ya kan? Bisa masuk medsos-medsos yang lain. Dulu kan nggak ada. Ya, TV dulu adanya cuma TVRI. TVRI media. Kan ibaratnya seperti itu. Ya. Baru media cetak. Betul. Ya. Belum ada yang namanya media sosial. Betul. Sekarang ini jauh lebih mudah diakses itu. Kenapa? Itu yang membuat mudah untuk mendapatkan sponsor sebetulnya. Hanya memang prestasinya belum dapat. Nah, dengan era ke sekarang juga nih, adik-adik atau anak-anak yang sekarang ini mungkin mereka juga merasa semuanya serba enak. Mereka tidak mau meraihnya, tapi mereka duduk nunggu dapat. Nggak mungkin. Harus Kita harus effortnya ada. Harus diraih. Betul, nah, betul. anak-anak sekarang sudah kita tarik, mesti kita dorong juga untuk memacu, memotivasi mereka. Ini mungkin kesadaran ini yang perlu kita kasih pengertian lebih. Nah, mungkin ini yang memutuskan Mbak Yayu terjun ke politik ini Mbak nih. Ini Itu agak, betul sekali. itu betul sekali. Dan biasanya olahraga itu dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik sebagian orang ya Mbak ya. Tapi Mbak Yayu ini sebaliknya, ya kan? Orang yang selama ini menggeluti olahraga ingin mencoba masuk ke politik. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Yayu tertarik ke politik ini sebenarnya? Cuman satu motivasi saya untuk terjun ke politik. Ini sebetulnya keluhan dari teman-teman. Saya sesama kan, atlet ya. Dan saya kan selaku ketua Indonesian Olympian Association. Di mana saya ketuanya, sekjennya Taufik Hidayat. Itu anggotanya berarti atlet-atlet atlet Olimpik itu anggota kami. Yang pernah tampil di Olimpik ya? Ya, itu anggota kami. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ketuanya Mbak Yayu ini? Ketuanya saya. Kami ada selalu kalau tiap tahun itu ada ketemu di Swiss itu juga karena gini, IOC dan WOA itu mereka kita kan bermitra. Sama halnya sebenarnya kita IOA harusnya juga mitranya dengan NOC kan gitu atau COI ya. Nah, anyway ya itu karena pertama teman-teman saya itu tadinya sudah ibaratnya kerja di luar, ya, ngelatih di luar. Pas saya lagi break, belum perpanjang kontrak dan saya juga ada tawaran waktu itu ada kontrak dengan Australia maupun Kanada ada tawaran. Tapi saat itu saya ada kontrak dengan Hong Kong, saya pegang anak Hong Kong yang darah Cina dari peringkat 400 sekian. Nggak sampai 1 tahun 7 bulan saya pegang naik ke 176. Nah mereka ingin memperpanjang itu tapi saya pas break saya pulang dulu teman-teman ini pada ngeluh curhat. Selama ini memang tidak ada perhatian khusus terhadap olahraga ataupun pelakunya ataupun pembinanya ataupun sampai bicara kesejahteraan mereka. Betul. Nah kalau nggak ada yang masuk sistem, siapa yang akan memperjuangkan mereka? Saya diem. Saya terus terang aja, politik itu udah saya nggak terpikirkan. Dulunya seperti itu. Tapi begitu mendengar, ini kan sama aja mereka masyarakat kita. Betul. Iya kan? Konstituen lah, apa maksudnya? Konstituen kan masyarakat kita. Masyarakat, iya betul. Saya harus mendengarkan. Saya diem dulu, tapi terus terang aja, saya bilang kasih saya waktu 2 minggu untuk memikirkan. Karena kalau udah begitu terjun, kita kan selalu, saya apalagi harus totalitas. Ya. Begitu udah ini, saya siap meninggalkan, mohon maaf, di mana itu passion saya, dunia saya, yang dengan apa yang sudah saya raih, kalau bicara untuk hidup, ibaratnya kalau kita, saya ini ego ya, kalau saya ini egois, bicara untuk hidup, mungkin sudah alhamdulillah tercukupi. Iya, semuanya sudah oke lah ya Mbak ya. Sudah ini dan apalagi dengan sudah settle lah inilah ya. Dengan kontrak pelatihan ini kan jauh lebih besar daripada hanya sebagai anggota DPR. Itu kan gaji saya tuh 3 hampir 4 kali lipat daripada seorang anggota DPR. Oke. Tapi karena saya ya saya dimanapun saya juga nggak akan nyaman hidup nyaman sendiri kalau melihat teman-teman saya nggak sejahtera, bahkan jauh dari kesejahteraannya, bisa dikatakan kurang beruntung juga. Akhirnya saya sepakati, oke,
saya siap untuk terjun ke politik. Tapi saya mau tanya, siapa di antara kita ini yang mampu? Saya bilang, mampu bukan berarti dari sisi financial aja, tapi mampu memberikan pandangan, masukan, mampu memberikan apa yang harusnya negara ini lakukan untuk kedepannya, untuk ya motivasi kita kan untuk olahraga kita, ya kan. Jangan nanti begitu lolos duduk-duduk manis saja. Saya bilang, ngapain terjun ke politik kok cuma mau duduk-duduk manis? Itu yang awal mulanya. Itu ya, Mbak. Ini kan berarti Mbak Yayu ini mengorbankan banyak hal loh, Mbak. Iya. Pertama ya tadi jelas, ini sudah ngelatih, sudah enak-enak, itu pasti juga terbengkalai dan itu hilang toh. Terus yang kedua nama besar. Ya itu kan tetap dipertaruhkan ya Mbak. Betul. Tapi karena Mbak Ya ini melihat bahwa sudah saatnya olahraga Indonesia ini dapat porsi yang lebih harus besar, ada keterwakilannya. Harus ada keterwakilan sehingga nanti di situ muncul orang-orang yang benar-benar tahu tentang yang benar-benar memang ingin memperjuangkan. Jadi ya itu tadi, enggak cuma begitu jadi hanya duduk manis. Kita kan ingin memperjuangkan apa PR yang harus kita lakukan. Kalau boleh tahu Mbak, kalau misalnya nanti jadi Mbak, ini kan anggaran di Kemenpora ini kecil kalau nggak salah. Itu kira-kira Mbak Yayu mau misalkan sampai berapa gitu Mbak? Ya, gini, panggil Mas saja biar muda kan sama saya lebih muda dari Mbak Yayu, tapi kelihatan lebih tua. Jadi aku panggil Mas saja. Gini, kita bicara dari sisi anggaran aja sudah jauh nih Mas. Betul. Dari keterbutuhan kita bilang. Tapi kita juga harus paham bahwa pemerintah memang belum bisa mensupport seluruh kebutuhan anggaran daripada olahraganya, ya. Karena kenapa? Olahraga belum dijadikan menjadi pilar utama. Betul. Ya, kita masih menjadi pilar kedua kesekian lah. Ya. Yes. Nah, udah pasti yang pertama masih education. Ya. Betul. Which is tapi sebetulnya education, pemuda dan pendidikan ini ya, ini nggak bisa dipisahkan dari olahraga. Betul. Ya. Betul sekali. Ingat tahun 2014 waktu Pak Jokowi mencetuskan revolusi mental. Betul ya. Besoknya saya langsung jawab dengan marilah mulai dari olahraga. Betul, karena olahraga itu dengan mendidik anak-anak kita berolahraga mereka menjadi sehat, jasmani rohani menjadi kuat semuanya secara mental dan ini otomatis menjadikan generasi-generasi penerus yang berkualitas sehat dan kuat. Betul Mbak, ini pilar negara sebenarnya. Itu makanya saya jawab dengan itu, mulailah dari olahraga. Kan bicara revolusi mental kan dianggap generasi adik-adik yang bermacam-macam lah ya. Betul. Makanya kalau kita mengarahkan ke itu, saya bilang kita bisa menjadikan sekian persen generasi penerus yang handal, generasi yang kuat, yang mumpuni ya. Apalagi bicara mental. Ya itu. Sekarang mental anak muda terutama Gen Z ini agak sedikit sulit ini. Pusing sedikit. Aku terus terang aja sedih dengar beberapa tempat yang aduh dengan ada sedikit tekanan, sedikit ini mental adik-adik kita. Bahkan kalau mereka merasa tidak ada jalan keluar lagi, bunuh diri. Ya. Ini mental health ini yang harus betul-betul kita bantu. Harus benar-benar dinaikkan ya Mbak ya. Iya. Nah, makanya saya bilang ini semuanya kan saling kan sangat kompleks dan ini bisa membantu semuanya. Nah, makanya saya menjawabnya dengan itu. Sekarang saya terjun lagi dalam arti saya ingin secara keseluruhan karena saya melihat konsistensi dari olahraga di kita nih belum konsisten, masih inkonsisten. Atlet-atletnya kadang bisa perform bagus, mungkin katakanlah apalagi ada badminton kan milik kita memang ya. Kadang bisa sekali juara tapi habis itu drop lagi. Kenapa? Betul. Jadi mereka nggak konsisten, jadi inkonsisten. Nah kekurangannya apa? Nah ini semuanya kan harus kita wujudkan, kita provide apa yang kita kira-kira. Kita bicara funding, yes, anggaran udah pasti menjadi salah satu isu utama. Tapi dari sisi anggaran jangan salah, sebetulnya yang saya inginkan lagi adalah adanya perbantuan dari CSR. Ya, CSR kita masih murni untuk pendidikan. Betul. Sebetulnya pendidikan juga masuk di sisi olahraga juga. Olahraga masuk di sisi pendidikan.
nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Betul. Mbak. Jadi kalau bicara 20% enggak, saya mau ngambil 1% aja. Ya. Bicara APBN. Betul. Saat ini masih 0,0 sekian persen. Yes. Saya nggak usah muluk-muluk, bicara 0,5% sampai 1% dulu. Ada teman saya yang langsung tiba-tiba, wah Mbak, anggaran olahraga kita harus 10%. Nanti dulu. Jangan muluk dulu. Betul. Itu kan kita bicara sekian tahun ke depan. Karena tapi pembangunannya ini panjang. Yes, yang paling dekat adalah nih, yang reasonable, reliable, dan semuanya itu semuanya masuk akal. 0,5% hingga 1%. Itu kita juga bantu dari sisi apa? Infrastruktur daerah-daerah yang memiliki atlet yang berpotensi tinggi. Mbak, ini Mbak Yayu berarti lewat dari partai. Saya dari partai PDI Perjuangan. Dapilnya? Dapil DIY dong, kan DIY saya ya? orang Jogja. Gimana? Iya kan, nah, saya ingin memaksakan keterwakilan saya di Jogja supaya lebih bermanfaat buat Kira-kira kenapa sendiri. milih PDI, Mbak? Dari dulu memang udah PDI atau gimana? Enggak, saya dulu awalnya terlambat sebetulnya. Saya tidak mengatakan jiwa saya itu nasionalisme saya nggak diragukan lah ya. Jiwa saya nasionalis. Saya melihat PDI itu sangat majemuk, sangat terbuka, tidak pernah menolak siapapun untuk menjadi kadernya dulu. Dan dari situ otomatis kita melalui dengan proses pendidikan politik. Dan PDI Perjuangan salah satu partai yang memiliki pendidikan politik bagi kadernya. Dan itu sangat bagus karena terus terang aja, nanti kalau keterwakilan kita, baik itu di pusat ataupun di provinsi ataupun di kabupaten kota, kalau tidak melalui ini semuanya, banyak yang udah tersangkut. Ya. Gak usah jauh-jauh lah, kasus korupsi, Betul. kasus perilaku mereka. Hal-hal ini kan kalau kita melalui pendidikan politik, kan alangkah baik. Oke Mbak, ini kan Mbak Yayu berarti bicara olahraga secara keseluruhan, tidak parsial cuma tenis ya Mbak ya? Tidak hanya tenis, karena saya sendiri kan ketua IOA. Iya, maksudnya di dalamnya itu kan banyak atlet-atlet yang seluruh cabang itu. Iya, seluruh atlet. Kira-kira Mbak, nanti misalkan ini Mbak Yayu, oke, jadi anggota dewan, kemudian harus masuk ke sepak bola, harus masuk ke bulu tangkis, harus tenis pastilah, basket ini. Ini ada kecanggungan nggak Mbak dengan perbedaan cabur ini? Kecanggungan enggak, karena jiwa kita sama olahragawan ya. Tapi kalau bicara spesifik daripada caburnya ya, kita di situ saya memang perlu memahami ya, perlu diketahui apa yang dibutuhkan item per itemnya, apa yang dibutuhkan cabang-cabang olahraga tersebut memang berbeda ya. Contoh apa yang dibutuhkan di sepak bola contohnya dengan tenis akan berbeda. Betul. Karena kan olahraga bergu dengan olahraga individu kan gitu. Yeah. Tapi jangan salah, itu sebetulnya sudah pernah saya lakukan sejak 2014. Oh berarti Mbak Yayu 2014 ini sudah jalan terus ya? Dari 2014 kan saya juga pernah di DPR. Oh iya. Jadi di situ walaupun untuk daerah lain, waktu itu bukan Jogja, karena saya nggak boleh dulu di Jogja. Oh berarti Mbak Yayu ini pernah anggota DPR juga? Pernah. Oh. Nah di situ kan otomatis saya ke masyarakat bawah, kebutuhan daripada sisi. Alhamdulillah sudah bisa mewujudkan ada lapangan bola untuk di kampung, betul, ada lapangan voli untuk di kampung ya. Lalu ada lapangan badminton, ada untuk tenis meja. Jadi cabang-cabang olahraga yang dimana memang kita sudah bisa kita masukin, kita beri terobosan. Kalau tenis ya, tenis terus terang aja bukan tidak mudah, bukan tidak mampu, enggak, tapi memang anggarannya tidak sedikit ya untuk membuat lapangan tenis untuk publik yang beginner pun juga itu tidak murah. Nah untuk itu otomatis anggaran dari pemerintah kan nggak cukup. Kadang-kadang ya udah dari sendiri karena memang kecintaan kita terhadap dunia olahraga tersebut. Contoh kemarin saya bantu mewujudkan lapangan tenis satu di Gunung Kidul, baru dengan bupatinya. Ini Gunung Kidul ya? Iya, Gunung Kidul. Jadi
ini yang sudah saya lakukan beberapa hal. Saya bikin event bola voli, saya bikin event sepak bola. Oh berarti selama ini Mbak Yayu itu yang bikin event-event di luar saya tenis sudah tetap jalan, melakukan sudah itu. Jadi tidak hanya tenis, karena saya lihat ya. yang mensponsori tenis, pertandingan tenis juga udah banyak. Ya. Jadi saya ada Piala Basuki satu setahun, saya rasa cukup. Tapi event-event yang lain ini kan butuh perhatian. Ya, yang masih dari regional, apalagi masih kita bicara dari desa ya ke kecamatan. Jadi tingkatan-tingkatan ini kan kita itu, saya terus terang aja saya menikmati perkembangan mereka. Ternyata bagus ya, ini bisa menikmati perkembangan mereka kalau dari desa sampai dengan kecamatan. Itu tuh mereka juga termotivasi, dan itu adalah salah satu yang ingin saya lakukan, pendekatan kita terhadap atlet-atletnya, memotivasi mereka agar mereka untuk berprestasi lebih, dan jangan lari dari Jogja. Ya, nggak boleh, jangan keluar dari Jogja ya. Jangan lari dari Jogja, saya bilang harus PON tetap main buat Jogja, karena apa yang saya lakukan dari tahun 81 hingga tahun 96, saya nggak pernah lari dari Jogja. Memang meskipun Mbak Yayu ini atlet petenis internasional ya, petenis dunia, tapi tetap akarnya tetap nggak pernah dihilangkan Jogja ini Mbak ya. Saya tetap komitmen dengan Ngarso Dalem waktu itu, tetap main, karena gimana pun alhamdulillah saya main PON 3 emas, bisa mempersembahkan buat Jogja. Jadi ini kan sebetulnya aset Jogja kan gitu. Iya, betul. Ya. Jadi jangan memikirkan apa yang saya dapat dari Jogja. Enggak. Saya apa yang saya berikan kepada Jogja ini. Jogja. Oke, ini berarti harapannya nanti Mbak ini kan untuk Jogja ini. Tadi kan waktu masih di belakang layar kita kan sempat ngobrol nih Mbak. Ya ini agak sedikit prihatin ya dengan apa namanya prestasi olahraga Jogja ini Mbak. Ini gimana ini Mbak rencana? Ya saya terus terang aja, saya mantau kemarin terakhir itu waktu PON di Papua. Saya ngobrol sama ketua PON-nya, sama Prof Joko. Prof gimana? Ya begini Mbak. Maksudnya begini gimana ya. Alasannya selalu memang klasik, anggaran tidak terpenuhi dari sektor anggaran. Tapi memang harusnya kita juga mencari ketua yang mampu menjadi leader untuk bisa merangkul sponsor. Sebenarnya satu itu. Kedua, selain dari sisi ya keahlian beliau untuk bagaimana memanage daripada sisi atletnya ini. Tapi sebenarnya kita harus cari leader juga di situ. Nah, di sisi lain saya melihat lagi, wah soalnya perginya juga jauh, alasannya perginya juga ke Papua Mbak, ongkosnya berat. Nah ini juga memang saat itu sebetulnya cukup cukup menjadi dilema juga, apakah PON akan dilakukan di sana waktu itu, karena memang ini terus terang akan menguras APBD daerah. Ya, yang kan saat gitu. Itu juga sedang penanganan COVID juga waktu itu. Betul ya. Kan gitu. Tapi apapun ya karena sudah jadi semuanya ya harus terselenggara. Karena betul. Anggaran sudah begitu untuk infrastrukturnya udah begitu sudah mahal. Jalan, iya. Nah, jadi tetap berjalan. Oke, kita bicara apa? Lalu bagaimana dari perkembangan sisi gimana Mbak, anak-anak kita banyak juga yang lari ke daerah lain. Saya tidak mau, ada yang mungkin ke Papua sendiri, Papua Barat, ada juga mungkin yang ke Jawa Timur, lain di Jawa, seperti itulah ya. Saya pun dengar juga kok atlet di Jawa Tengah yang lalu pada diambilin juga dari ke daerah-daerah lain. Nah, ini yang seharusnya harus dikuatkan aturannya dari KONI pusat. Ya. Nah, aturan-aturan ini jangan sampai pembelian atlet ini setiap kali marak menjelang PON. Ini harus ditegakkan benar. Nah, oke, kembali lagi ke prestasi di Jogja ini. Saya melihat lagi perkembangannya, kok ya yang saya tadi kita sempat ngobrol. Kalau kita bicara dulu, zaman era saya selalu masuk di 6 besar. 6 besar ya. Kita itu paling DKI, Jawa Timur, kan gitu kan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja dan Bali, ataupun kadang-kadang sebaliknya nggak pernah keluar dari situ. Tapi kok ini jauh banget, yang ada 6 medalinya, bukan 6 besarnya. 6 medali. Jadi ini membuat salah satu keterpanggilan saya juga, saya bilang ini harus dibantu, harus juga ya mudah-mudahan bisa membantu, dimotivasi. Dan harus turun juga dan gitu ya. Akhirnya untuk itu juga saya hadir membela kali ini caleg dari Jogja. Pokoknya balik kampung. Saya kembali ke kampung, saya
yang dimana sebetulnya ya rumah sih nggak pernah hilang ya, selalu ada rumah di sini. Tapi benar-benar akhirnya juga menetap di sini, bagaimana mengikuti perkembangan juga. Ya tetap ada rasa, tetap apa ya Mbak ya, namanya lahir di sini ya. Ya waktu pada PD Perjuangan nanya, Mbak Yu mau ini mana, saya mau di Jogja. Kalau memang ya oke, saya mau ke politik lagi, tapi Jogja. Begitu oke, wah saya merasa, karena ditanya alasannya, karena Jogja rumah saya. Yang lalu Jawa Tengah, rumah saya bukan Jawa Tengah, rumah saya di Jogja. Lebih Jogja sekarang kan? Iya gitu. Oke Mbak, ini kan dari pengalaman Mbak Yu yang tadi waktu masuk ke apa namanya profesional ya, dunia tenis profesional hampir nggak pernah pulang kan Mbak ya? Iya. Terus Mbak Yu kan pasti keliling dunia. Iya. Dan Mbak Yayu pasti juga berkomunikasi dengan atlet-atlet, juga melihat apa namanya infrastruktur, melihat sistem yang negara-negara ini bangun itu. Ada nggak yang menginspirasi? Ada, salah satunya contoh ya, yang menginspirasi banyak yang tapi ada beberapa contoh, ada beberapa contoh, termasuk contoh dari apresiasi terhadap kesejahteraan pelaku olahraganya Oke, ya bicara kesejahteraan dulu. Kalau ada di Italia, Rumania, mereka pelaku olahraganya atau atletnya setelah mereka berhenti, mereka di offer pekerjaan apa? Katakanlah prestasinya mereka juara Olimpik. Betul. Itu mereka taruh di Carabinieri, Police Special Force-nya dengan tingkatan pangkatnya kolonel. Berarti langsung perwira. Langsung ya. Itu kalau mau lanjutkan silakan. Kalau dia mau pensiun ya di situ terus gitu. Kok mau lanjutkan di situ mereka lanjutkan. Nah, itu ada kriterianya. Lalu bicara siapa yang ingin tetap ingin memberikan kontribusi terhadap negaranya. Contoh Rusia itu salah satu yang memiliki sistem mereka mengapresiasi tokohnya atau hero-nya. Hero di olahraga ya, dan di luar olahraga ya. Ataupun di luar olahraga. Kemarin waktu saya pas ke sana saya ketemu salah satu astronot perempuan pertamanya mereka. Itu diapresiasi, dia automatically masuk sebagai anggota DPR. Akhirnya di situ dia harus mengembangkan apa yang dibutuhkan untuk kemajuan Rusia. Untuk bicara di lapangan tenisnya, di situ ada salah satunya ada Marat Safin. Itu kan pernah nomor 1 dunia ya. Itu juga diapresiasi automatically langsung menjadi anggota DPR-nya sebagai seorang legislatornya. Nah, dia juga harus mengembangkan apa ya. Nah, di situ diberi kepercayaannya kalau saya melihatnya ya. Dan mereka ada aturannya. Nah, bicara infrastruktur, banyak yang bagus-bagus yang kita bisa contoh. Jadi, saya rasa infrastruktur di sana betul-betul memikirkan sesuai dengan bidangnya. Contoh kalau mereka bagus katakanlah di tenis, di Spanyol itu sampai mungkin kita baru masuk turun aja mungkin keluar airport bisa ngeliat lapangan tenis ada di mana-mana. Sekarang kita lihat ada Rafael Nadal Academy, dia punya kampus kompleksnya dia bisa lebih besar daripada GBK Arena. Seluruh GBK itu berapa luasnya? Itu kalah luas dengan apa yang dimiliki Rafael Nadal. Sekolahnya Rafael Nadal. Sekolah dan lapangan tenisnya itu ada kira-kira hampir 40 lapangan tenis. Ada 2 lapangan bola untuk memenuhi latihan fisiknya, ya. Ada kampusnya untuk sekolahnya. Seorang dia diberi kesempatan juga sama rajanya. Berapa kali dia? Betul, dan berarti memang ini hanya segelintir contoh, banyak lagi sebenarnya. Ya, tapi dari yang Mbak Yayu ceritakan ini kan kemungkinan besar kan bisa diperjuangkan untuk diterapkan di Indonesia. Ini yang memotivasi saya untuk memperjuangkan bahwa Indonesia sudah saatnya kan kita yang memberi tempat ya. Yang memberi kebijakan mana? Pusat kan. Betul. Ya, ini kita mencari itu kebijakan. Ya, menarik. Dan ini. Tanggung jawab komitmennya ya otomatis. Siapa yang diberikan tanggung jawabnya nanti otomatis dia harus mengumumkan selama sekian, itu harus ada komitmen. Betul. Dan ini kan bukan omong kosong Mbak ya. Karena Mbak Yayu sudah melihat wujudnya kan, buktinya di Rusia, di Spanyol, di Rumania dan sebagainya kan sudah. Betul. Dan saya pikir ini udah modal yang sangat
besar ya karena ya karena jarang ya. Mungkin kalau kita ke luar negeri atau kemana ini Mbak Yayu kan hampir 1 tahun 2 tahun menetap di sana, jadi sering berkomunikasi, kemudian tahu seperti apa. Dan sebenarnya memang ini saya tidak mengatakan mudah, tapi cukup mudah untuk diaplikasikan. Kita di masing-masing provinsi kita punya infrastruktur, punya lahan. Betul. Dan bahkan sudah punya ada stadion atau bahkan ada lapangan, katakanlah ada lapangan badminton di provinsi mana. Di provinsi tersebut pernah mencetak atlet apa tidak? Kita lihat, katakanlah contoh seorang Taufik Hidayat di Jawa Barat, ambil di Jawa Barat, kasih untuk menjadi Taufik Hidayat Arena, dia harus katakanlah kerjasamanya selama berapa period? 5 tahun kah, 10 tahun kah gitu. Kasih kesempatan itu, komitmennya untuk mewujudkan kader-kader selanjutnya atau atlet-atlet selanjutnya gitu. Itu yang harus diberi kesempatan, diberi ruang untuk itu. Dan itu kalau tidak ini ya ganti orang. Kan kita nggak bisa juga hanya nah kan juga ada usia tertentunya juga, usia pensiunnya dia juga harus ada, usia atletnya juga ada usia pensiunnya. Jadi pada saat produktif lalu sampai kapan diberi kesempatan. Ya ini teman-teman Sobat Radio Jogja, ini yang bicara ini legend, ini legenda hidup dunia dari Jogja ya, dan bukan omong kosong. Oke Mbak Yayu, ini karena waktunya yang mepet, sebenarnya saya pengen ini menahan Mbak Yayu di sini 2 jam 3 jam itu saya pengen, karena masih banyak cerita yang mungkin bisa kita ada seri kedua, ketiga. Oke, nanti kita tunggu ya serinya Mbak Yayu ke Radio Jogja lagi. Pokoknya kita tunggu loh Mbak. Jadi siap. Bagi teman-teman ini kan menjelang pemilu, menjelang apa dan sebagainya, ini loh banyak hal yang ditawarkan Mbak Yayu ya. Dan tadi udah dengar sendiri, ini bukan omong kosong karena Mbak Yayu sudah melihat buktinya di mana-mana dan sebagainya. Ya semoga teman-teman dan apa yang dikorbankan Mbak Yayu untuk turun di dunia politik ini juga nggak main-main ya Mbak Yayu ya. Pokoknya gitu aja teman-teman Sobat Radio Jogja. Terima kasih sekali Mbak Yayu Basuki, sukses. Terima kasih sekali. Saya doakan terwujud nanti cita-citanya, dan semoga ini pasti juga berimbas ke kita semua karena nanti olahraga kita jadi lebih bagus. Lebih baik, ya. Kalau olahraga Indonesia ini maju, masyarakat Indonesia maju, pasti negaranya juga kuat. Betul. Terima kasih. Selamat siang, sore, malam. Sampai ketemu lagi. Matur suwun sakelet Mbak Yayu. Masih atas hadir di sini. Matur suwun.